Orang pria yang sedang menjaga toko kosmetik diculik dan tewas dianiaya oleh 3 oknum anggota TNI. Satu di antara tersangka bahkan merupakan anggota Pas Pampres. Selain membunuh, para tersangka juga berupaya memeras uang puluhan juta rupiah kepada keluarga korban. Membeli ida apa peng maju kurnya anak peng apa dengan tahu tahap peng anak peng dinan bertahap yang tiba. Suara tangis seorang pemuda lewat ponsel ini jadi barang bukti penculikan. Korban saat itu memohon kepada keluarga untuk mencarikan uang tebusan 50 juta rupiah agar ia bisa bebas. Sempat menghubungi keluarga, pria asal Biren Aceh yang mengadu nasib sebagai penjual kosmetik itu lalu menghilang. Saya nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka. Dia bilang, ibu kok sayang ke anak kirim duit 50 juta. Iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi. Saya usahakan duit, saya kirim. Kok ibu sayang anak kirim cepat-cepat duit. Kalau nggak ibu kirim, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Penculikan bermula saat korbannya sedang menjaga toko di Jalan Sandratek Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, dihampiri 2 pria berperawakan mirip oknum TNI. Pedagang kosmetik berusia 25 tahun itu dipaksa masuk dan dianiaya di dalam mobil. Dalam kasus ini, korban dan keluarganya rupanya tak mampu menyanggupi permintaan uang tebusan. Hingga akhirnya, korban dibuang di Waduk Jatiluhur dan didapati tewas di pinggir sungai kawasan Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus lalu. Setelah teridentifikasi, jenazahnya lalu dimakamkan oleh pihak keluarga di Desa Mengkelayu, Gandapura, Biren Aceh. Sementara itu, Pomdam Jaya akhirnya menguak identitas para pelaku yang merupakan oknum anggota TNI. Praka RM, petugas Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan, Praka HS dari Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap korban. Akhirnya melibatkan 3 orang oknum prajurit TNI, baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Penyidik terus menggali fakta terkait 3 tersangka yang diduga pernah menculik korban di tahun 2022 lalu. Termasuk modus para tersangka yang diduga berpura-pura jadi polisi untuk menangkap korban sebagai pedagang obat ilegal. Apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang oleh ekonomi dan sebagainya masih terus diungkap oleh penyidik. Terungkap tak hanya korban, ketiga tersangka rupanya juga sempat menculik korban lain dan telah dilepas di kawasan Cikias, Bogor. Terungkap pula, seorang warga sipil juga terlibat dalam tindak kriminal ini dan sudah ditahan oleh tim Polda Metro Jaya. Kabar meninggalnya korban menyita perhatian publik hingga membuat perwakilan masyarakat Aceh geram. Kami sebagai masyarakat Aceh, pada khususnya kami yang ada di perantauan maupun yang ada di Aceh, kami berharap kepada majelis hakim yang mengadilinya nanti agar bisa diberikan hukuman mati. Ketiga oknum TNI itu kini ditahan di Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan dan terancam dipecat serta mendapat hukuman berat. Sementara ikut mengawal kasus, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memastikan keluarga korban aman dari segala ancaman hingga pengajuan restitusi pidana atau kompensasi. Tim Liputan melaporkan.